مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pada 2050, Islam di Rusia bakal menjadi mayoritas. Demikian dinyatakan oleh media Rusia, Russia Today. Pernah menjadi kiblat komunisme selama 7 dekade, wajah Rusia kini telah berubah. Rusia sekarang menjadi rumah yang cukup nyaman bagi umat Islam. Jumlah Muslim di Rusia sekitar 28 juta orang, dari 142 juta penduduk Rusia, atau sekitar 20%. Tak seperti di negara Eropa lainnya, Muslim di Rusia bukan berasal dari imigran. Mereka warga asli negeri beruang merah tersebut. Rusia merupakan negara terbesar di dunia dengan luas mencapai 11,5% dari wilayah dunia. Di Rusia, terdapat beberapa daerah yang didominasi oleh pribumi Muslim, yakni di wilayah Volga-Ural atau Tatarstan dan Bashkortostan. Republik Tatarstan terletak di pusat Eropa Timur, sekitar 800 km timur Moskow. Menurut sensus penduduk Rusia pada 2002, jumlah penduduk Tatarstan sekitar 3 juta. Etnis Tatar merupakan 52,9% dari total penduduk Tatarstan, sedangkan 39,5% adalah etnis Rusia. Sedangkan Bashkortostan terletak di antara sungai Volga dan pegunungan Ural, dengan ibu kota yang disebut Ufa. Jumlah penduduk Republik Bashkortostan sekitar 4 juta jiwa. Ada wilayah lain, yaitu Rusia wilayah utara. Di sini terdapat 5 republik yang didominasi oleh Muslim. Mereka adalah Republik Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, dan Karachay-Cherkessia. Berbeda dari Republik Muslim, wilayah Volga, proporsi etnis Rusia di wilayah utara cukup rendah. Mayoritas penduduk Rusia beragama Kristen Ortodoks, tapi Islam bagi sebagian warga asli Rusia merupakan hal yang cukup diminati. Valeria misalnya, gadis 22 tahun ini memutuskan untuk memeluk Islam 5 tahun lalu. Dibesarkan dari keluarga yang beragama Kristen, setelah berpindah keyakinan, Valeria mulai mempelajari Islam, melakukan sholat, dan mengenakan jilbab. Sementara Zainab atau Ilena, 55 tahun, memutuskan memeluk Islam 14 tahun yang lalu. Keputusan untuk memeluk Islam saat Ilena dan suami melakukan perjalanan wisata ke Mesir pada 1990-an. Menurut Musni Umar, ada 2 faktor mengapa Islam akan menjadi mayoritas di Rusia. Pertama, karena populasi masyarakat Muslim terus tumbuh dan berkembang. Mereka yang berkeluarga rata-rata punya anak 3-4 orang. Sementara penduduk non-Muslim hanya menginginkan 1 anak. Kata doktor sosiologi dan antropologi dari Indonesia ini. Selain itu, kata Musni, yang menjadi penggerak Islam di Rusia adalah para pemuda. Banyak pemuda yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Satu hal yang juga menggembirakan, kata Musni, beberapa waktu lalu berdiri Universitas Islam di Rusia. Itu merupakan satu perkembangan yang luar biasa, kata Musni. Hal lain yang mempengaruhi Islam di Rusia tentu adalah sikap politik Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin menurut Musni memberi kesempatan dan peluang Islam untuk tumbuh dan berkembang. Putin melarang dikembangkannya Islamofobia, dan Islam betul-betul mendapatkan tempat yang baik. Umat Islam dapat berkontribusi dan berpartisipasi untuk membangun kemajuan di Rusia.
Musni menyatakan situasi tersebut sangat berbeda dengan di Barat. Di Barat, dikembangkan isu Islamofobia, dan itu bukan hanya isu belaka, tetapi juga dijalankan. Sikap manis Putin terhadap Islam itu misalnya ditunjukkan ia turut hadir saat peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia. Pada kesempatan lain, Putin tanpa canggung mengutip ayat Al-Quran. Itu terjadi dalam upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia pada 4 November tahun lalu. Pidato Putin tersebut disampaikan kepada perwakilan dari berbagai agama di Rusia melalui video conference. Ia membaca surat Asy-Syura ayat 23 dengan terjemahan Al-Quran berbahasa Rusia. Ayat ini sendiri menjelaskan tentang perbuatan baik seseorang nantinya akan diganjar dengan balasan baik. Namun, semanis-manisnya Putin, umat Islam tentu tidak lupa bahwa tangan Putin juga pernah berlumuran darah umat Islam. Ia pernah mengirim tank-tank militernya untuk menggempur Republik Chechnya. Ribuan umat Islam menjadi korban serangan militer Rusia tersebut. Nah, sekarang mumpung Putin lagi bersikap manis, umat Islam Rusia mesti memanfaatkannya sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin.